Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat TDN Gojek dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video ketiga kali ini kita akan agak santai sedikit ya, nggak usah tegang dan nggak usah terlalu keluar urat saraf. Karena memang kami melihat ada sesuatu yang agak sedikit dibilang ganjil ya nggak ganjil, dibilang biasa aja tapi nggak biasa. Namun bisa dikatakan ini adalah salah satu fenomena yang jarang sekali terlihat ya di acara apapun dan di dalam rangka interview setelah pengadilan Dr. Tifa. Ini beliau bersama dengan kuasa hukumnya termasuk dengan Rosuryo memberikan keterangan kepada awak media. Namun di sini yang kami lihat bukan substansinya ya. Yang kami lihat atau yang kami akan review atau yang kami komentari pada video kali ini bukan tentang apa yang dikatakan oleh pengacaranya ataupun oleh Dr. Tifa ataupun Rosuryo. Namun kami akan mengomentari sesuatu yang luar biasa yang mungkin teman-teman sendiri nggak menyadari hal itu. Kami juga menyadarinya pas tiba-tiba kok iya juga ya, kok beda ya gitu. Nah jadi bagaimana lengkapnya dan apa yang akan kami bahas, kita lihat dulu ya videonya berikut ini. Tidak pernah disadari Pak Jokowi ketika dia membuat laporan bahwa KUHP baru itu ada pasal 217. Ayat 1 mengatakan setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan ia keluar. Nah kami lihat ya di sini ya, teman-teman bisa ngelihat di sini videonya. Itu terlihat lebih cerah daripada konferensi pers yang dilakukan oleh para tersangka atau terdakwa dan juga pengacaranya. Di sini tuh terlihat kayak lebih cerah ya, lebih gembira, walaupun ada mereka ini adalah yang menjadi terdakwanya Dr. Tifa. Tapi kita lihat di sini Dr. Tifa tuh kelihatan cantik, kelihatan cerah. Terus juga pengacaranya dan ini Rosuryo juga tampak cerah. Bahkan wartawannya juga kelihatan cerah. Nah ini Andi Azwan nih di belakang nih juga kepancar sinarnya. Lanjut aja ya. Kemudian di pasal 2 apabila penasihat hukum atau terjaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang? Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan polisi, nggak bisa. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu Just ini seragamnya keren ya, seragam dari tim pengacara Dr. Tifa ini kelihatan elegan, kelihatan eksklusif ya, walaupun kita tahu mereka ini bukan sedang membela oligarki nih, mereka sedang membela rakyat biasa yang bahkan kita tahu Dr. Tifa beberapa waktu yang lalu agak bermasalah dengan ekonominya ya. Tapi lihat mereka tetap pakaiannya tetap keren, tetap eksklusif dan juga ya keren lah gitu. Lanjut ya. Jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-nyebut perkap. Setelah berlakunya KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dan KUHP, jelas disebutkan di Peraturan Jaksa Nomor 1 Tahun 2026 yang judulnya Pola Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya dikenal RJ. Tidak ada satu berkas laporan yang ini di RJ, yang lainnya masuk penjara, itu nggak ada. Jadi memanipulasi perkataan jaksa tadi yang mengatakan, oh RJ itu boleh dong, coba sebutkan. Pasal 79 itu hanya berbicara restoratif justice, tidak ada bicara split sink, itu nggak ada ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa jaksa itu tidak konsisten karena juga sudah ada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 bahwa restoratif justice itu hanya dikenal di depan ketua pengadilan setempat. Jadi saya katakan nih pada RHS, saya males menyebut namanya. Kalau dia menyebut hantu atau kalau saya menyebut males. RHS, DHL dan ES itu tidak berlaku. Ada orang memperadilankan polisi, mereka masuk penjara. Ya karena itu sudah diatur jelas.
di SEMA nomor 1 tahun 2026. Dan kebetulan di antara PH ini 3 adalah dosen-dosen pidana di perguruan tinggi ya. Beliau di UII, kami di Unisula. Ya, ini di Widya Matara ya. UGM, sorry di UGM, pidana UGM. Jadi nggak sembarangan. Ya, lihat ya teman-teman ya. Ini bahkan nggak seperti terdakwa loh ini loh. Kok kelihatannya mereka bahagia, senang, senyum satu sama lain. Yang agak kusut ini doang nih Andi Asman di belakang. Nggak perlu ditanya ijazahnya ya. Oke, begitu ya. Jadi oke. Tadi perkataannya bahwa Jokowi tidak sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Ya. Sekali lagi. Saya juga mengatakan sebelum jawab Anda, saya yakin optimis putusan selah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Anda bisa bayangkan 27 penanya itu nggak ada dibatasi tanyanya. Sedih banget. Iya. Kenapa? Terus pertanyaan apa tadi? Dan kalau tadi kata-kata bersayap loh, seandainya sidang berlanjut loh. Ayo. Kalau Pak Jokowi Ha-ha. seharusnya bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi, itu yang saya tanya. Saksi pelapor. Dia terkena pasal Ya, jelas beliau tidak hadir ya. Nanti kita jemput bareng-bareng bikin perkap baru gitu ya. Bikin perjak baru. Oke. Dalam persidangan itu dibilang nomornya adalah 31. Ini sebenarnya sidang pitsus atau pitb? itu harusnya pidana biasa. Ya, pitb. Kembali ke tidak cermat. Ya. Tapi kalau di depan sidang kan nggak boleh tipu ya, nggak boleh tipu dong. Pasalnya salah begitu, itu namanya jaksanya baru belajar namanya ya. Tapi sekali lagi saya optimis dan optimis Pak Jokowi tidak pernah hadir. 162.000% nggak pernah hadir. Karena kalau hadir itu sepertiga dari kekuatan polisi harus dihadirkan di ruangan sidang. Kalau mantan presiden kan sepertiga kekuatannya kalau pengamanannya ya. Oke. Yaudah, Silakan. Tambahan dari saya. Silakan. Sekali lagi kehadiran saya di sini. Oke. Sekali lagi kehadiran saya di sini adalah untuk menegaskan bahwa saya dan Dr. Tifa itu tetap bersama. Tidak ada yang namanya pecah-memecah, itu nggak ada. Demikian juga para lawyer. Lawyer kami selalu kemudian bersatu, kemudian selalu memberikan masukan-masukan, termasuk ya ada banyak hal yang dari sidang pra-peradilan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Dr. Tifa. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada ahli yang kata dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, ahli yang kata ahli hukum tapi tidak mengerti ITE sama sekali. Hukum ITE tidak ngerti, dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan. Jangankan ahli, tidak ada satu saksi. Dan kemudian ini terkait juga dengan ahli yang dulu, yang Aristo Pangaribuan, yang dia juga malah mengatakan berkas ketika penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu cacat formil. Ya, jadi sekali lagi terus lakukan apa yang harus dilakukan oleh tim kalau bahasanya one for all. One for all, all for one. Yes. Dan kalaupun insya Allah Dr. Tifa dan pengacara melakukan dan kemudian eksepsi dan eksepsi ini dimenangkan oleh beliau-beliau itu namanya bukan kami melarikan diri, tapi memang kami itu menandakan Jokowi tetap harus dihadiri dengan ijazah palsunya. Jangan percaya pada radio rusak ya. Ini radionya nggak rusak ini. Itu ya, saya kira itu aja. Biar porsinya terlebih banyak timnya Dr. Tifa. Saya hanya datang aja. Makasih. Saya 162.000% Jokowi nggak hadir. Hidup Dr. Tifa. Kita makan sate lagi. Ya, itulah tadi kita sama-sama saksikan ya teman-teman ya, bagaimana video pasca persidangan yang ketiga ya yang dialami oleh Dr. Tifa, di mana kami melihat tadi atau inti dari video ini adalah bukan melihat daripada komentarnya atau keterangan yang diberikan oleh baik itu pengacara Dr. Tifa, baik itu oleh Rosuryo sekalipun. Namun kami melihat tadi seperti kayak apa ya? Kayak suatu tanda atau sign atau gimana ya? Soalnya dari kami melihat tuh kayak berbeda dari yang biasanya. Di sini tuh lebih cerah, lebih ceria. Bahkan tadi Dr. Tifa penampilannya juga ya keren banget. Terus juga penampilan pengacaranya juga keren-keren. Bajunya juga rapi-rapi, eksklusif. Bahkan bukan seperti seseorang yang sedang duduk di kursi pesakitan ya. Tapi kelihatan mereka baru dapat door prize, baru dapat hadiah
yang sepertinya kita lihat tadi muka-muka apa yang hadir depan kamera itu bahagia semua, senang semua, bercahaya semua. Sehingga akhirnya kami melihat ya ini mah kayak ya lebay-lebayan dikit ya. Seperti kayak semesta itu memberikan cahayanya yang luar biasa. Nah, apakah ini semesta memberitahu kepada kita bahwa memang kemenangan Dr. Tifa itu tidak lama lagi, atau mungkin gelar atau predikat tersangkanya atau terdakwanya sebentar lagi bakal copot? Ya, kita tidak tahu ya. Kita hanya berdoa saja, insya Allah mudah-mudahan, amin, dengan segenap semua teman-teman semua di sini, dan juga para pendukung Dr. Tifa, para pendukung kebenaran, para pendukung pejuang, ya kita sama-sama mendoakanlah biar mereka, Dr. Tifa, Rosuryo, Ibu Kurnia, Rustam Effendi, Pak Rizal Fadilah, semuanya mendapatkan kemenangan ya, di mana status tersangka atau atas dugaan pencemaran nama baik dan juga yang lain sebagainya, yang pasal-pasalnya dikenakan kepada mereka ini rontok semua ya. Amin. Jadi kita tidak akan lagi melihat para pejuang-pejuang kita yang pemberani, para abang-abang kita, para kakak-kakak kita yang pada saat ini statusnya masih dalam status tersangka ataupun sudah terdakwa. Kami doakan ya semoga apa yang kami lihat tadi, yaitu kecerahan, rasa kebahagiaan, itu merupakan adalah tanda bagi semesta bahwa mereka ini memang didukung oleh alam ya. Waduh, lebay. Jadi didukung oleh semesta, dan tandanya itu diperlihatkan pada video tadi ya, di mana rasa keceriaan, kebahagiaan, harinya begitu cerah, tawanya begitu mentereng, yang cowok itu ganteng-ganteng, yang Bu Tifa dan juga para pengacaranya yang wanita itu tadi cantik-cantik. Itu berbeda daripada saat mereka memberikan konferensi pers beberapa waktu yang lalu ya. Kali ini tuh beda banget, nggak tahu apa cuman di Kompas saja, apa memang di stasiun TV yang lain yang juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan keterangan dari mereka, ya saya nggak tahu. Tapi ketika saya melihat yang pertama kali di tadi yang video yang kita saksikan, itu auranya berbeda sekali ya, seperti aura kemenangan gitu loh. Amin. Nah jadi ya semoga video ini menghibur lah ya. Kayaknya nggak ada informasi nggak ada informasi yang saya sampaikan yang menarik di sini ya. Namun kami melihat kayaknya kebahagiaan yang mereka berikan kepada kita, tawa dan juga keceriaan, kecerahan, itu merupakan adalah gejala dari semesta bahwa memang mereka ini tidak lama lagi akan menang dan berstatus sebagai manusia bebas ya, manusia merdeka yang mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Dan ingat loh, Dr. Tifa sempat memberikan statement bahwa ketika andaikan memang bisa atau diberi kesempatan, dia akan mampir loh ke tempat Universitas Yamaguchi. Dia mau ngecek nih apakah memang benar Rismon sempat berkuliah di sana. Ya mungkin sedang jalan-jalan atau apa, sempat ada statement seperti itu, saya lupa tanggalnya. Ya semoga saja itu tidak lama lagi ya, Dr. Tifa, Rosuryo, Ibu Kurnia, Bapak Rizal Fadilah, Bang Rustam Effendi, mereka tidak lama lagi akan menjadi manusia merdeka. Semoga saja itu semua terjadi ya, dan juga permasalahan ini bisa selesai. Andaikan memang kasus ini mau diangkat lagi, ya substansinya atau pokok perkaranya yang kalau bisa yang ijazah Pak Jokowinya, bukannya status mereka sebagai tersangka karena pencemaran nama baik dan yang lainnya ya, sehingga tidak ada lagi ancaman penjara bagi siapapun. Jadi ya itulah video kita kali ini, semoga semua senang ya, semua yang menonton ini tenang, semoga teman-teman senang, semoga siapapun itu baik pendukungnya Rosuryo ataupun pendukung Pak Jokowi semua senang dengan video ini ya. Jadi ya biar seru aja gitu loh. Jadi ya sampai di sini dulu Dan Project. Bila kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.